Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suparjo dari kelas Ilmu Hukum C, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya dinasti Safawiyah sampai dengan runtuhnya. Dinasti Safawiyah, salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu negeri Persia terbesar semenjak penaklukannya. Negeri ini juga menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi atau sebagai mazhab dinasti tersebut. Dan dinasti Safawiyah sendiri berkuasa dari tahun 1501 Masehi hingga 1722 Masehi dan mengalami restorasi singkat pada tahun 1729 hingga 1736. Pada puncak kejayaannya, wilayah Safawiyah meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian besar Irak, Georgia, Afghanistan, Kaukasus, dan sebagian Pakistan, dan juga Turkmenistan dan Turki. Dinasti Safawiyah sendiri merupakan salah satu dinasti Islam yang sangat berjaya selain Utsmaniyah dan Mongol pada masanya. Kerajaan Safawiyah sendiri berdiri secara resmi di Persia pada tahun 1501 Masehi. Pada waktu itu kerajaan Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya, sedangkan kerajaan Safawi di Persia masih baru berdiri. Nama Safawi ini terus dipertahankan sampai tarekat Safawi ini menjadi suatu gerakan politik dan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Safawi. Dalam perkembangannya, kerajaan Safawi sering berselisih dengan kerajaan Turki Utsmani karena kerajaan Safawi memiliki perbedaan dari kedua kerajaan besar Islam lainnya seperti kerajaan Turki Utsmani dan juga Mongol. Kerajaan Safawi ini menyatakan sebagai penganut Syiah dan dijadikan sebagai mazhab negara. Oleh karena itu, kerajaan Safawi dianggap sebagai peletak dasar pertama terbentuknya negara Iran dewasa. Kerajaan Safawi sendiri berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Safawiyah sesuai dengan nama pendirinya, Syafi al-Din, salah satu keturunan Imam Syiah yang dikenal dengan nama Musa yang keenam, yaitu Musa al-Hazim. Pada awalnya, tarekat ini bertujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang ahli bid'ah. Dalam perkembangannya, bangsa Safawiyah atau tarekat Safawiyah ini sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal ini kuat ditandai dengan kuatnya keinginan mereka untuk berkuasa. Karena dengan berkuasa mereka dapat menjalankan ajaran agama mereka dan menyebarluaskan ajaran mereka, yaitu ajaran Syiah. Adapun silsilah kepemimpinan dinasti Safawiyah yang dimulai dari suatu gerakan tarekat hingga pada akhirnya menjadi gerakan politik dan kemudian menjadikannya sebuah dinasti, yaitu dinasti Safawiyah. Saat menjadi gerakan tarekat secara berturut-turut, tarekat ini dipimpin oleh Syekh Syafiuddin Ardabili yang wafat pada tahun 1334 Masehi. Kemudian dilanjutkan Sadruddin Musa yang wafat pada tahun 1391 Masehi. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Khwaja Ali
yang wafat pada tahun 1429. Kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim dan dilanjutkan oleh Junaid yang wafat pada tahun 1460. Kemudian dilanjutkan oleh Haidar yang wafat pada tahun 1488 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Ali yang wafat pada tahun 1501 Masehi. Sementara itu, setelah menjadi sebuah dinasti, gerakan ini berturut-turut dipimpin oleh yang pertama Ismail pada tahun 1501 Masehi sampai dengan 1524 Masehi. Yang kedua Tahmaps I pada tahun 1524 sampai dengan 1576 Masehi. Kemudian Ismail II yaitu pada tahun 1576 sampai dengan 1577 Masehi. Kemudian Muhammad Kudabanda pada tahun 1577 sampai dengan 1787 Masehi. Kemudian selanjutnya Abbas I pada tahun 1588 sampai dengan 1628 Masehi. Dan selanjutnya Syafi Mirza yang berkuasa pada tahun 1628 sampai dengan 1642 Masehi. Kemudian selanjutnya Abbas II yang berkuasa pada tahun 1642 sampai dengan 1667. Kemudian Sulaiman 1667 sampai dengan 1694 Masehi. Kemudian Husain 1694 sampai dengan 1722. Kemudian yang terakhir itu Abbas III yaitu 1732 sampai dengan 1736 Masehi. Safawiyah sebagai imperium setelah hegemoni Abbasiyah menjadi salah satu dari 3 kerajaan Islam yang ikut mencatatkan dirinya dalam rangkaian sejarah Islam. Mereka mempunyai andil yang cukup signifikan dalam memajukan Islam karena permulaannya mereka terbentuk dari sebuah perkumpulan rohaniawan atau orang-orang sufi yang mempunyai misi yaitu amar ma'ruf nahi mungkar sebagai penerus tonggak perjuangan sang rasul. Lambat laun dengan konsistensi sang imamnya dalam menjalankan dakwah, mereka pun menjadi sekumpulan orang yang mempunyai segudang kekuatan dan memiliki eksistensi dalam masyarakat. Pada akhirnya kekhalifahan pada masa itu mulai mengakui eksistensinya. Kemudian dinasti tersebut setelah itu terbentuk dan melakukan ekspansi wilayah dengan visi aliran keislaman yang menjadi dasar fanatisme mereka. Dan setelah itu kerakusan, penyakit yang seakan-akan selalu menjadi awal kehancuran dinasti Islam ataupun dinasti Islam yang lainnya, tidak lain karena mereka lepas dari sendi-sendi keislaman yang harusnya dianut oleh mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.